Bapak Ibu semua yang kasusnya sama seperti ini ya. Kita mulai. Ini sudah muncul ya. Nah, sekarang yang perlu Bapak Steven lakukan, yang pertama ya, kita turunkan dulu debit airnya. Itu yang pertama ya. Kita turunkan dulu debit airnya. Ini kan terlalu tinggi ini ya. Kita turunkan dulu debit airnya, kita bikin macak-macak dulu. Tahu ya macak-macak ya? Macak-macak itu artinya dia tidak kering ya. Artinya gini deh gampangnya, macak-macak itu artinya lahan sawah kita tidak pecah tanahnya. Lembab tapi tidak pecah, itu macak-macak. Kalau sudah lembab tapi pecah, itu bukan macak-macak lagi, itu sudah menuju kering. Kita bikin dia lembab, tidak ada airnya memang, tetapi tidak pecah tanahnya. Itu macak-macak. Kita bikin dulu kondisinya seperti itu. Buka lubang saluran drainase sawah, petakan, buka biar air keluar, gitu ya. Sampai kondisi itu baru tutup lagi, ya. Supaya apa? Supaya oksigen masuk atau gas exchange itu masuk lagi. Akar yang tadinya sudah tidak dapat oksigen, sudah kehilangan oksigen di sawah ini, dapat kembali oksigen. Seperti itu ya. Oksigen itu untuk apa, Pak Roni? Jadi gini, Bapak Ibu. Tanaman kita berfotosintesis, ya. Dia berfotosintesis. Ketika fotosintesis dia menghasilkan gula. Gula itu akan dibawa ke akar, bukan dibawa kemana-mana. Gula harus dibawa ke akar karena gula itu bahan mentah. Tanaman berfotosintesis untuk mendapatkan gula, gula itu tepung terigu. Tidak bisa manusia makan tepung terigu. Tepung terigu itu harus diolah menjadi kue atau adonan yang dikukus gitu ya. Harus dijadikan kue. Terigu ini kemudian dibuat kue dengan cara apa? Gula tadi fotosintesis dibawa ke akar. Akar ini yang nanti akan memasak gula itu menjadi sumber energi atau kue tadi. Nah, jadi fotosintesis bukan berarti habis fotosintesis kalau tanaman makan. Enggak, dia harus dimasak gitu ya. Nah, akar itu untuk memasak gula hasil fotosintesis, akar butuh yang namanya oksigen untuk bahan bakar. Jadi kompor mau dinyalakan harus ada minyak tanah atau harus ada atau gasnya gitu ya. Nah, gas atau bahan bakar itulah oksigen. Makanya kalau akar nggak dapat oksigen, gimana terigu yang sudah ada? Mau dimasak menjadi kue, nggak akan mungkin bisa kan? Nah, kita butuh macak-macak itu supaya oksigen masuk, ya, pertukaran karbon dioksida dan oksigen masuk ke dalam tanah, gas exchange terjadi, ya. Selama berapa lama? 6 hari cukup, ya. 6 hari cukup, ya. Jadi mulai besok hitung hari pertama besok sampai hari ke-6 macak-macak terus. Nah, ketika sudah diturunkan debit airnya, tanaman sudah mulai mendapatkan oksigen, kita mulai spray. Nah, dosisnya Bapak Ibu bisa lihat di layar itu, ya. Kita pakai CNG Patani, tidak usah pakai yang muluk-muluk, beli-beli, nggak usah. Bapak sudah pengeluaran sudah banyak. Saya nggak mau Bapak Steven boros. CNG kita pakai 15 gram, oke. Asam amino boleh kita tambahkan 10 mili. Vitamin boleh nggak Pak Roni? Boleh kalau ada 5 ml ya. Jadi 15 gram CNG, 10 ml asam amino, kemudian vitamin tanaman kita tambahkan lagi di situ 5 mili. Kalau ada urea cemplungin lagi urea di dalam situ 5 gram. Cukup. Urea bisa Pak, bisa urea aja bisa spray. Oke. Tambahkan itu ya. Setelah itu kita campur di tangki 16 liter, lalu kita mulai spray tipis dan ringan. Oke ya. Spray semua padi yang kondisinya seperti ini ya. Spray menyeluruh selama 4 kali berturut-turut. Jadi setiap 3 hari Bapak spray. Seperti itu ya. 3 hari mulai besok 3 hari spray lagi, 3 hari spray lagi, begitu ya. Jadi kalau besok itu hari pertama 0 kita spray. Oke, pakai dosis tadi. Kemudian hari ketiganya kita spray lagi. Masih macak-macak ini. Oke ya. Kemudian di hari ke-6 sprayan ketiga. Oke ya. Hari ke-6 itu adalah sprayan ketiga. Air sudah mulai kita naikkan 2 sampai 3 cm. Ya, nanti diukur ya pakai penggaris juga nggak apa-apa, tancapkan saja di permukaan tanah di dasar sawah kita. Kita hitung 3 cm atau 2 cm cukup. Naikin debit air. Setelah 2 cm